Halo everybody, it's me again, Miss Lia. Oke, sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu ya. Put your hand together in front of you. Close your eyes and nod your head. Repeat after Miss Lia, please. Dear God, thank you for the beautiful day. Thank you for our teachers and friends. Now that we are ready to study, please bless us so we can study well. Amin. Oke, tema kali ini adalah alam semesta dengan subtema bencana alam dan cara pencegahannya. Apa aja bencananya? Tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, wabah penyakit, gunung meletus. Berikut adalah video tentang bencana alam dan cara pencegahannya. Kekeringan. Sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi sahabat tangguh. Tanah longsor. Halo keluarga Tatan, kali ini kita akan membahas mengenai bencana alam tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Bencana ini sering terjadi di daerah-daerah lereng dan curam. Maka bagi keluarga yang tinggal di daerah ini harap diperhatikan baik-baik ya. Nah, yang membuat tanah longsor berbahaya adalah tanah longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan persiapan evakuasi. Dan juga material longsor akan menimbun apa saja yang berada di jalur longsoran. Maka persiapan sebelum bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi resiko terjadinya tanah longsor. Yang pertama, membuat bangunan dengan pembuatan bangunan penahan, menanam jangkar dan piling. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Dan yang paling penting, jangan menebang pohon sembarangan.
Nah, ketika curah hujan meninggi, selalulah waspada karena resiko tanah longsor pada saat ini juga meningkat. Ketika terdengar gemuruh dari daerah lereng, segeralah melakukan evakuasi. Begitu juga ketika terdengar suara sirine tanda terjadi longsor, segeralah melakukan evakuasi. Nah, bagi keluarga Tatan yang tinggal di daerah lereng, selalu persiapkan dan jaga lingkungan ya, supaya terhindar dari resiko-resiko tanah longsor. Sampai jumpa. Gempa bumi. Baby bus. Oh? Ibu, apa yang terjadi? Ini gempa bumi. Mimi, Timmy, kesini. Apakah kalian tahu apa yang harus dilakukan saat gempa? Ya. Gempa besar, getar-getar gempa besar. Gempa besar. Bahaya, getar-getar bahaya. Bahaya. Tetap tenang, sembunyi dan tengkurap. Pegang erat dengan tangan, lakukan ini agar aman. Supaya aman. Gempa besar, getar-getar gempa besar. Gempa besar. Bahaya, getar-getar bahaya. Bahaya. Tetap tenang, hati-hati jendela dan rak. Tetap di tempat aman, lakukan ini agar aman. Supaya aman. Gempa besar, getar-getar gempa besar. Gempa besar. Bahaya, getar-getar bahaya. Bahaya. Tetap tenang sampai guncangan berhenti. Jangan gunakan lift, lakukan ini agar aman. Supaya aman. Gempa besar, getar-getar gempa besar. Gempa besar. Bahaya, getar-getar bahaya. Bahaya. Tetap tenang, jangan nangis dan teriak. Tunggu bantuan datang, lakukan ini agar aman. Supaya aman. Semoga aman. Semoga aman. Apa semuanya baik-baik saja? Terima kasih gajah pemadam kebakaran. Sama-sama. Kalian melakukan pekerjaan hebat hari ini. Saat ada gempa bumi, kita harus melindungi diri kita sendiri. Iya, kau benar. Wabah penyakit virus corona. Apa itu virus corona dan kenapa kita harus berada di rumah? Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Sudah beberapa minggu ini, kita selalu berada di rumah. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan dan kita harus belajar dari rumah secara daring atau online. Orang tua juga tidak berangkat ke kantor, tapi bekerja dari rumah. Kadang orang tua harus pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli bahan makanan. Tapi mereka harus memakai masker saat pergi dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang pun, mereka langsung cuci tangan dan ganti baju. Bahkan ada juga yang langsung mandi. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kalau mencari informasi dari internet dan televisi, mungkin kita akan menemukan bahwa kita memang disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak itu penting terutama di saat sekarang ini untuk menghindari virus corona. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu.
MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar ya? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bermain di luar rumah dan bertemu dengan teman-teman lagi deh. Gunung meletus. Ini adalah bagian dari badan gunung saat meletus. Teman-teman, ini adalah video tentang letusan gunung Sakurajima yang ada di negara Jepang. Gunung ini meletus pada tanggal 12 bulan November tahun 2019 yang lalu. Wah, coba lihat teman-teman, lavanya sudah mulai keluar. Semua ini terjadi atas kuasa Tuhan yang Maha Besar. Ini bisa meletus kapan saja teman-teman. Mereka harus segera diperingatkan. Baik, aku akan segera ke sana. Gunung akan meletus! Lekas siap-siap! Gunung akan meletus! Tindakan yang tepat, segera beritahu warga apabila gunung api di sekitarmu mulai mengeluarkan banyak asap dan suara gemuruh. Bapak, ayo ikut naik. Oh, iya, baiklah. Ayo, mari semuanya berkumpul di dekat perbatasan desa. Itu jauh dari gunung. Baca peta evakuasi kalian masing-masing. Ayo. Betul sekali, cari tempat yang aman untuk mengungsi, lalu sosialisasikan peta evakuasinya, supaya warga bisa langsung tahu harus kemana. Bawa barang-barang yang penting saja, terutama bahan makanan, minuman, serta obat-obatan. Yang memiliki kendaraan, mohon untuk membantu mengungsikan penduduk terutama anak-anak.
orang lanjut usia, serta orang cacat. Kenakan masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. Dan kenakan juga pakaian yang melindungi tubuh. Ya, Pak. Ya, gunung apinya terus-menerus mengeluarkan asap hitam dan suara bergemuruh ini. Nah, kami sudah mengungsi ke dekat perbatasan desa. Baik. Oh, baik, Pak. Baik, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana? Apa sanak keluarga Bapak Ibu sudah di sini semua? Syukurlah. Apa Bapak Ibu membawa family kit yang berisi bahan makanan dan obat-obatan? Bawa! Ya, tidak sempat. Baiklah, jangan khawatir ibu-ibu. Pak Joni sudah menelpon tim BPBD dan warga desa tetangga untuk meminta bantuan makanan. Untuk kedepannya, Bapak Ibu selalu siapkan family kit. Ini penting sekali. Apa itu family kit? Boleh pinjam, Pak? Iya, Dek. Nah, family kit itu seperti ini Bapak Ibu. Satu tas yang berisi makanan kering, minuman, serta obat-obatan untuk keadaan darurat. Pastikan cukup untuk 2-3 hari dan taruh di dekat pintu supaya bisa segera dibawa. Selalu sediakan setiap saat karena kita tidak pernah tahu kapan bencana itu terjadi. Ya, itulah yang tadi saya mau sampaikan Bapak Ibu. Bahwa tanpa kerjasama yang baik dari Bapak Ibu semua, mungkin banyak dari kita yang masih di desa ketika gunung ini meletus. Jadi semua ini berkat kesigapan Bapak Ibu sendiri. Sekarang saya akan membagikan buku panduan antisipasi gunung meletus. Di situ ada semua informasi, seperti cara perawatan dan lain-lain. Mohon dibaca ya Bapak Ibu. Mari menyanyikan lagu Tangguh Hadapi Bencana. Hey, hey, hey Indonesia, siapkan diri kita. Saatnya menerapkan budaya sadar bencana. Mulai dari diri, keluarga dan komunitas, agar lebih siap menghadapi bencana dan tak ada lagi korban jiwa. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, selalu siaga hadapi bencana. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, dengan mitigasi, tanggap evakuasi. Kita sadar bencana, kita siap untuk selamat. Kita takut hadapi bencana. Selanjutnya kita akan melakukan eksperimen gunung meletus. Ini dia alat dan bahan yang harus disiapkan. Kita lihat contohnya yuk. Yang pertama, kita tuangkan 4 sendok makan soda kue ke dalam miniatur gunung yang di dalamnya sudah ada botol bekas. Nah, selanjutnya kita akan campur cuka ke dalam gelas beserta pewarna makanan yang berwarna merah. Kemudian campuran cuka dan pewarna makanan kita tuangkan. Apa yang terjadi? Wah, lavanya keluar. Yeay, berhasil. Nah, ini penampakan pada jarak dekat ya. Nah, kalian nanti akan melakukan percobaan 2 kali ya. Yang pertama bersama mama di rumah di video. Yang kedua bersama Miss Lia saat video call. Mari kita akhiri video pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Dear God, thank you for helping us in our lesson. Now that we are ready to say goodbye, please protect us every day. Amin. Goodbye everybody. See you next time.